Seumur hidup. Pon molan ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulli asrin rabbi yassirra tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali dalam rangka pengajian rutinan setiap malam Kamis. Semoga pengajian ini mendapat ilmu manfaat barokah, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita perbanyak, artinya saling menambahi musyawarah dan saling memberi, karena ada yang minta ini untuk menerangkan tentang diri kita ini gimana, yang benar hakikatnya itu gimana menurut syariat. Ini nanti berhubungan dengan rahasia di balik rahasia. Rahasianya nanti rahasia ba dan titiknya ba. Ini maka kita harus banyak. Monggo ayo kita berdiskusi. Saya hanya menerangkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran diterangkan, ini kita harus berpedoman dulu pada Al-Quran. Di surat Al-Fatihah itu, awalnya surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk pada awal surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini ada namanya ba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut, kalau diartikan dengan nama Allah, ada yang mengartikan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat pengasih dan penyayang. Nah ini mari kita diskusikan. Karena di dalam ba ini, katanya orang Madura, natoh, titik di bawah. Ini penyebab daripada adanya alam semesta ini. Semua benda apapun pasti ada dari unsur titik. Contoh, adanya bolpen ini ada titiknya dulu, baru ada bolpen. Sampian menulis A, pasti titik pertama, lalu A. Atau alif, pasti ada titik. Juga pun manusia. Walaupun makhluk lain. Semua yang ada di alam semesta ini, penyebabnya, awalnya ini dari titik. Maka di dalam Al-Quran ini Bismillahirrahmanirrahim. Bikana makana biyakunu mayakunu. Sebab titik ini ada, akan ada, sudah ada. Bikana makana biyakunu mayakun.
Nah, ini kita harus pahami. Ba ini titiknya di bawah. Kalau di atas namanya nun. Ada apa di situ? Manusia ini sebenarnya ada di bawah dulu. Maka kalau digambarkan ini, kalau ditulis, sebenarnya ada namanya garis ke atas, namanya garis apa? Horizontal, garis ke atas. Ada namanya melintang, garis vertikal. Jadi begini. Kalau ada papannya bisa ini. Jadi begini. Ini garis ke atas, ini garis vertikal. Nah, ini adanya salib itu sebenarnya itu nanti kita bahas. Yang Nabi Isa disalib ada begini. Lah, yang ke atas ini titik dari Bapak, yang horizontal ini titik dari Ibu. Makanya banyak keturunan, kebanyakan kalau bapaknya tinggi biasanya anaknya juga tinggi. Kebanyakan umumnya. Ini gen nanti. Lah ini ba ini kalau ditulis enak. Ada di bawah. Manusia ini begini. Pinjam korek. Nah, begini. Manusia ini begini. Jadi ini kaki di tengah. Nah, ini horizontal. Jadi ba ini di sini. Titik ba di bawah ini. Maka tadi yang saya tanyakan, kenapa satu unsur manusia itu beda? Ini kalau dibahas di sini. Mas Faruk hidup dari Ahad. Bapak unsurnya, sumbernya dari satu, Ahad. Wa nafakhtu min ruhi. Mas Haris, saya juga. Kenapa lahir ke dunia manusia ini beda? Kamajuri dengan Haris tidak sama. Tapi unsurnya satu Kamajuri. Unsurnya dari Ahad. Ahadatullah Ahmad Ruhullah. Sampian Ahmad. Ruhullah. Muhammad Nurullah. Jadi. Kenapa tidak sama? Ada yang kaya. Ada yang miskin. Iya. Ini yang kita harus sekarang ini diskusikan. Ada apa di situ? Rahasia apa? Makanya rahasia di balik rahasia itu adalah di huruf ba yang ada titiknya itu. Titik di bawah. Maka kalau ditarik kesimpulan, nah ini, antara titik bapak dan ibu ketemu. Kalau Nabi Adam dicipta dari api, tanah, dulu kan kalau di Al-Quran ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah ini, sebelum Nabi Adam dicipta, Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu dicipta Nabi Adam dari unsur 4 ini. Tidak mempunyai bapak dan ibu.
Tapi keturunannya ada unsur bapak dan ibu. Mulai dari Qabil, Habil, Iklimah, anaknya Nabi Adam. Ada dari bapaknya Nabi Adam, ibunya Ibu Hawa. Nah ini yang garis horizontal yang ke atas ini dari bapak, vertikal dari ibu. Maka kalau ditarik kesimpulan, terciptanya manusia ini karena ada energi. Energi apa? Energi seksual. Energi itu dari mana? Ya dari Allah. Itu wa nafahtu wa sawaituhu wa nafahtu mir ruhi wa qu'u sajidin. Nah itu yang harus kita malam ini. Maka ayo musyawarah. Saya sedikit menerangkan tentang manusia itu dari titik ba. Makanya ada manusia liar, ada manusia itu sabar, ada manusia itu katanya orang Madura ini peklen, marah-marah, ada manusia ini loyo, apa dungong, apa namanya Pak Haris, bungeng ya apa, dungong. Itu semua penyebab, kalau menurut sains ini di dalam manusia ini begini, ini ada di bawah ini. Kalau titik ba ini tidak difungsikan, tidak dirawat, tidak diaktifkan, maka tetap ada di bawah manusia ini. Makanya manusia itu ada manusia ini di atas, jadi pejabat, jadi presiden, jadi gubernur, jadi ulama. Nah, ini kalau menurut ilmu Jawa Pak, namanya apa? Energi namanya kundalini. Kalau paham dengan kundalini ini, manusia ini sakti Pak. Katanya orang Cina, apa? Nanti ke energi yin dan yang, kebaikan dan keburukan. Kalau sudah nanti diaktifkan kundalininya ini, maka nanti apa namanya titik ini nanti berangkat ke atas Pak. Titik ba ini nanti berangkat ke apa namanya energi seksual ini. Nah, energi seksual ini bisa jahat, bisa baik. Bisa angkara murka, bisa manfaat. Ini. Kalau dihubungkan dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu sebenarnya manusia itu mempunyai 7 titik. Titik tengah itu namanya mutmainnah, yang tenang. Yang ke bawah ini ada lawamah mulhimah, ammaroh. Yang ke atas ada namanya rodiyah, mardiyah, kamiliyah. Nah, kalau orang apa kesaktian, titiknya itu di pusar.
Nanti kundalininya ini naik ke dada. Lalu ke dada, lalu ke mahkota. Ini bisa mempunyai, kalau orang ahli tenaga dalam bisa mempunyai tenaga dalam, Pak Haris. Karena difungsikan ini titiknya ini. Maka di dalam huruf B ini titiknya di bawah ini tidak berisi. Lalu ada di atas namanya nun berisi. Makanya nun ini begini. Titik. Kalau B begini, titik di bawah. Ada satu ilmu Pak, saya meneliti. Di dalam kitab Al-Awfaq itu ada. Nunnya itu nyongsang Pak. Begini. Begini. Ada titiknya di bawah. Jadi nyongsang Pak Haris. Penyongsang. Dibalik. Biasanya nun ini begini, ada titik di atas. Tapi ini dibalik. Ini bisa dibuat. Nah, ini bahaya. Kalau mengerti bahaya. Bisa antara suami istri bertengkar. Apa namanya? Persahabatan bertengkar. Ada di Al-Awfaq itu ada, Pak Haris. Ada alif, terus nanti nunnya itu nunnya terbalik. Ada he-nya. Kalau belajar Pak Haris ya, kalau dipegang orang-orang yang mohon maaf hatinya rodok nggak karuan, tengki Pak Haris, bahaya. Ini sebenarnya ada rahasia antara B dan nun, itu rahasianya di mana? Ini yang harus kita pahami, kita cari. Kenapa ada huruf B, B-nya titiknya di bawah, nun titiknya di atas, lalu tak titik 2, sa titik 3. Ini di Mamba Ushul Hikmah diterangkan itu. Itu Pak. Itu. Kalau orang sudah spiritnya oke, maka di titik B ini naik ke atas, ini jadi apa? Energi seksual. Nah, di energi seksual ini bisa nanti ke kesaktian, bisa nanti ke spiritual, ke spirit atau supra. Ini kalau orang-orang ahli bertapa itu Pak menggunakan itu. Ahli dia begini menggunakan ini. Energi. Maka di ilmu fisika itu ada Pak. Ruang kosong ini kosong ini ada energi. Ada kekuatan, Pak. Kadang kita tidak mengerti. Maka di dalam titik horizontal dan vertikal ini ada kekuatan energi. Ketemunya orang laki-laki dan perempuan, nah ini. Jadi kita ini. Kalau kita titik ini tidak dirawat, ya liar. Makanya kalau di dalam perfilman Tiongkok, Pak, dilambangkan apa? Naga. Naga itu lambang kekuatan. Kalau di Indonesia, ular. Dilambangkan itu.
Kenapa seperti itu? Karena energi ini, energi ba titik ba ini melingkar. Seperti obat nyamuk itu. Makanya kalau kita ini betul-betul paham tentang itu, Pak, nanti cara meditasi, cara tafakkur, cara berdoa ketemu. Kalau paham. Kalau belajar ilmu tenaga dalam bisa. Makanya tenaga dalam itu, Pak, kebanyakan umumnya itu pernafasan. Ada disimpan di dada, ya. Ada disimpan di pusar. Itu bermacam-macam tenaga dalam ini. Ini sebenarnya kundalini. Katanya orang Jawa, ilmu kundalini. Kalau ingin mengaktifkan kundalini, titik ba-nya ini. Itu. Maka ayo kita berpikir atau banyak tafakkur, memperbanyak zikir, karena titik ini kekuatan energi kundalini ini, energi ruh ini supaya aktif. Makanya ini ada, Pak, lagi simbol ini, 4 ini, vertikal dan horizontal ini, ada namanya 4 kelima pancer. Kalau orang Jawa ilmunya 4 kelima pancer. 4 sekawan pancer tubuh vertikal. Kan begini. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini manusia. Ini sebenarnya rahasia manusia ini. Ini ilmu. Jarang diterangkan ini. Kalau sampean masuk ke supranatural yang tenaga dalam, yang mengaktifkan kundalini, itu diterangkan. Ini begini. Ya lambang salib, Pak. Lambang salib begini. Itu. Yang ada yang mengatakan 4 unsur, angin, api, angin, tanah. Ada yang mengatakan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Israfil. Inti, nah sekarang inti, maka saya tidak perbanyak, nanti perbanyak musyawarah. Inti daripada titik ba ini ada di Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita menjalani spirit atau supranatural, mengaktifkan kundalini ini, mengaktifkan energi ruh ini, energi yang dahsyat, jiwa, maka kita harus mempunyai rasa Ar-Rahman Ar-Rahim. Rasa kasih sayang. Kalau sampean tidak mempunyai rasa kasih sayang, ini kundalininya ini atau energi yang besar ini tidak bisa aktif. Aktifnya nanti bahaya. Kalau mau aktif, kalau tidak mempunyai kasih sayang bahaya.
Makanya ada digambarkan ada ilmu putih, ada ilmu hitam, ada sihir. Ini sebenarnya dari Kundalini ini. Dari energi ini. Maka yang sangat kuat ini sebenarnya ini energi seksual ini, Pak. Oh, tepak angka majuri terus dak binenah. Ah, terus itu. Maka orang ini kebanyakan umumnya kalau energi seksualnya itu tinggi, maka spiritnya tinggi. Kan banyak orang-orang sakti atau orang-orang yang mempunyai keilmuan itu istrinya banyak. Karena apa? Berhubungan dengan energi seksual. Ini tanda sebenarnya tanda. Ya tidak semuanya Kak Manjuri, tidak semuanya. Kalau diteliti itu ada itu. Nah, ada kelebihan. Nah, Kundalininya ini kuat. Ya Mas Faruk. Iya. Makanya di dalam kun fayakunnya Allah ini itu makana apa bikana makana biyakunu mayakun. Jadi kana yakunu kun. Kalau di tasrif itu di ilmu sorof kana fi'il madhi yakunu fi'il mudhari kun fi'il amar. Jadi kalau ingin jadi fi'il mudhari atau fi'il amar maka harus kun dulu. Tidak di fi'il mudhari dulu atau di fi'il amar, apa di fi'il madhi. Tidak. Harus amar dulu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Di dalam surat Yasin ini idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Idza arada tekalani ngarepno sapa Allah syai'an ing suwiji-wiji. Dikala Allah mengharapkan, menginginkan sesuatu, maka ayyakulah, maka dauh sapa Allah ayyakulah. Kalau di nahwu ini nunnya harus dibuang, bukan ayyakuluna, bukan Pak, ayyakulah, kebuangnya nun karena ada an. Ayyakula lahu, itu kun fayakun. Jadi Allah berfirman kun, jadilah, amar, perintah, maka fayakun, maka akan terjadi. Jadi fi'il amar dulu, perintah dulu. Gitu, perintah dulu. Kun, katanya Allah, diperintah oleh Allah. Jadilah. Alam semesta ini, jadilah. Fayakun, maka akan terjadi atau sedang terjadi. Karena kalau fi'il mudhari ini zamannya itu istiqbal atau istifham, Pak. Kalau ngajinya ngaji nahwu, akan terjadi atau sedang terjadi. Itu harus perintah dulu. Apakah Gusti Allah Ta'ala ini menjadikan alam semesta ini kun fayakun maka harus sekarang ini jadi? Tidak. Ada prosesnya. Maka di dalam kalimat kun fayakun ini ada fa, namanya fa istisnaf. Fa berjangka, proses.
Sehingga di ayat lain khalaqal ardo khalaqallahu samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah menjadikan alam semesta ini, langit dan bumi banyak bumi, banyak langit, fi sittati ayyamin, berproses dalam 6 hari. Lalu ada bertanya lagi, terus Allah apakah tidak kuasa menjadikan kun jadi, harus jadi sekarang? Kuasa. Karena Allah kudrat. Kuasa jadi. Alam semesta ini tidak dijadikan 6 hari, bisa Allah. Allah menjadikan langsung jadi. Gitu Pak. Karena Allah itu berkehendak, ada iradat. Nah itu makanya harus kita itu ngaji apa? Belajar tauhid. Allah itu mempunyai sifat bukan kudrat aja, tapi mempunyai sifat iradat. Allah berkehendak, menginginkan terjadinya ini harus 6 hari. Alam semesta ini. Maka ada ilmu yang sangat dahsyat dan terkenal, kun kata Allah, fayakun kata Muhammad Rasulullah, rabbukum kata Jibril. Ini ilmu Pak. Jadi kalau sudah mempunyai ilmu itu, mohon maaf kalau ya jangan sombong. Harus bil hikmah. Sudah Pak, jurus apapun kalah dengan ilmu itu karena kun fayakunnya ini. Itu intinya, pusatnya itu nanti ya Allah. Sudah melafadzkan atau mantra itu, lalu tarik nafas ya Allah. Ya Allahnya ini ada di pusar Pak. Nah ini titik kundalininya ini diangkat ke atas, baknya ini di atas, lalu ada di pusar. Di pusar di tengah ini. Nah, itu. Ini kekuatannya. Maka di sini ini ruang kosong. Nanti di ataskan lagi nanti. Kalau tingkat atas itu nanti ke mahkota Pak. Sini. Allahnya itu. Jadi tarik nafas ini, nafas ruh ini, yang berupa nafas ini bukan begitu Pak. Tapi dibarengi dengan lafadz Allah. Alif lam lam ha. Alif lam awal lam sani ha. Itu ada maknanya tersendiri. Jadi kekuatan alam semesta itu ditarik Pak. Alif Allahus samawati wal ard. Alam semesta. Allah meliputi alam semesta ini. Kalau di Ibnu Katsir itu diterangkan khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ini. Aras ini kalau di Ibnu Katsir diterangkan wadahnya planet itu. Allah summastawa 'alal arsy. Bukan duduk di singgasana. Jangan diartikan summastawa 'alal arsy maka Allah duduk di singgasana, bukan. Atau di atas langit, bukan. Allah itu Allahus samawati wal ard, meliputi alam semesta. Jadi aras ini kalau di pengetahuan IPA itu Pak, dulu waktu saya sekolah di SMP Pak, bumi, Mars, Pluto, apa namanya, banyak Pak, 9 planet. Itu ada wadahnya. Wadahnya ini namanya aras.
sekian bumi, sekian bumi, sekian bumi, sekian langit, sekian langit, sekian langit itu diwadahi namanya aras. Makanya tidak terbatas Allah itu. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan diumpamakan dengan makhluk. Allah ada di mana? Allah Rabbul Alamin itu. Tsummastawa 'alal arsy, meliputi alam semesta ini. Itu kalau di kitab Ibnu Katsir. Tafsirnya Jalalain itu Ibnu Katsir. 4 jilid, Pak. Ada di sana keterangan ayat khalaqallahu samawati wal ard fi sittati ayyamin tsummastawa 'alal arsy. Itu buka. Di Ibnu Katsir itu ada keterangan itu. Itu maka di dalam alifnya Allah itu Allahus samawati wal ard. Lalu lamnya, lam awal. Lillahi ma fis samawati wal ard. Semua dari Allah. Karena Allah tercipta dari Allah. Makanya kun fayakunnya ini. Lalu lam sani. Lahu ma fis samawati wal ard. Semua nanti kembali kepada Allah. Itu dahsyat, Pak. Kalau paham loh. Lalu haknya wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Maka ada namanya air hayat. Kalau dicerita, Pak, air hayat itu diminum oleh Nabi Khidir. Padahal ada di sini air hayat ini. Kalau paham. Makanya ada manusia itu mempunyai ilmu rawi-rawi rontek, tidak bisa mati. Ada ilmu jelma lanang, jelma wedok. Banyak, Pak, itu karena sudah paham tentang albaul hayat yang ada di ini. Betul. Bisa merupa mencilat wedok, mencilat lanang, Pak. Mencilat wedok, mencilat lanang itu sampean bisa berubah-ubah. Bisa berupa pohon, bisa berupa laki, bisa berupa perempuan, mali rupa. Iya. Itu ada di energi kundalini ini. Tidak ada bacaan itu. Tidak ada puasa, tidak ada, pokoknya mengerti tentang itu. Tentang titik ba ini sampai nun. Iya, itu. Itu rahasia manusia itu besar, Pak. Dahsyat. Kekuatan manusia itu dahsyat karena itu kekuatan Allah. Makanya orang berdoa itu kebanyakan Allahumma Rabbi, ya Allah, kan gitu, Pak. Dengan asma, tapi kalau dengan sifat lain lagi, Pak. Itu, Pak. Jadi monggo ayo kita cari ilmu ini biar kita itu mengerti tentang asal usul diri ini, bagaimana diri ini untuk mengaktifkan ruh sejati ini, ruh dasar yang namanya yang terkenal ini dengan kundalini. Kalau orang supranatural, Pak, belajar ini ya untuk mengaktifkan kundalini ini sampai dari bawah ke atas, belajar ke atas titik ba ini. Nanti ada di sini.
Nah, kalau ada di sini ini nanti kita ada bahayanya. Nanti mukasyafah, musyahadah makomnya ini. Lalu melihat jin, melihat malaikat, melihat gaib itu. Ada di sini. Ini yang banyak godaan. Makanya kita harus paham tentang ilmu hakikat ini. Asal nggak kuat Pak. Dengan kalau nggak kuat ya apa ya? Itu Pak. Maka harus belajar sebenarnya ini. Jangan terlalu masuk. Monggo manusia ini ingin musyahadah, mukasyafah. Monggo ingin mukasyafah, musyahadah, monggo. Tapi belajar dulu. Yang pancernya ini, horizontalnya ini. Deki cang orang metur pakai dengan iya, karena mengajak ini banyak Pak. Karena gaib ini bermacam-macam. Monggo sampean sudah jangan ke gaib jin atau malaikat Pak. HP ada sinyal ini, ada sinyal itu. Ini kalau kelihatan bermacam-macam ini Pak. Kalau orang mukasyafah bisa melihat energinya Bapak ini bagaimana, energinya Pak Haris ini bagaimana. Ini harus dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini. Jadi walaupun sampian ada di tazkiyah, tahalli, taholli, tajalli, mukasyafah, musyahadah, makom fana dan beko, kalau tidak ada rasa kasih sayang, kurang Pak. Karena menuju ilallah kasih sayang. Monggo sampean lihat hewan. Macan Pak, anaknya digendong, anaknya disusui, anaknya itu Pak. Jarang macan ini kan buas Pak, tidak memakan anak, tapi manusia bisa memakan anak Pak. Siapa yang kejam ini? Ayo, siapa yang kejam? Apa hewan, apa manusia? Manusia. Kalau manusia itu tidak paham dengan kundalininya ini, tidak paham dengan titik baknya ini. Karena di dalam bismillah ini huruf yang awal di Fatihah ini ba. Kenapa tidak alif? Ada yang tanya kemarin, kenapa tidak alif kok ba? Ada apa? Padahal huruf hijaiyah ini pertama itu alif. Kan huruf pertama kan alif, ba, tak sa kan sampai iya Pak. Kenapa di Al-Fatihah ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim ba? Ini belajar Pak. Ada rahasia tertentu alif itu. Alif itu sudah urusan Allah itu ahad. Monggo diminum. Minum dulu. Itu sekilas pengetahuan tentang rahasia ba yang ada di manusia. Ini sekilas energi yang sebenarnya ini siapa ini? Apa ini? Di mana ini? Nah, sampean kalau sudah ngaji ini ketemu. Ini maka kalau di ilmu energi Pak, energi seksual ini sangat kuat.
Kalau energi seksual ini, mohon maaf, tidak dirawat, bahaya, Pak. Nancel dek man kaman. Ini. Iya. Iya. Itu hidupnya itu nanti ketemu dengan al-ma'ul hayat. Air yang hidup, yang selalu hidup. Air apa ini? Makanya orang-orang yang mengerti ini, Pak, mohon maaf ini, Pak. Awet muda, seger, enak, tidak penyakitan. Karena mempunyai ngerti tentang titik ini. Monggo sampean, monggo kalau enggak percaya, coba. Kalau sampean punya penyakit, duduk diam, atur nafas, titik B-nya itu dengan rasa. Dengan rasa, karena sirur asror itu dengan rasa, Pak. Monggo dirasain, ada di mana ini titik B? Dari bawah dulu, lalu nanti tarik ke atas. Itu, Pak. Maka di dalam ilmu pengetahuan ini, nafas ini narik jangan terlalu lama di dalam, Pak. Jebol, Pak. Tarik sepanjangnya. Simpan. Nyimpannya ini sampai di mana? Ini. Makanya saya dulu kalau belajar ilmu Nurul Hikmah itu, pernafasan nanti taruh di pusar dengan lafaz Allah. Allah, diamkan. Kalau sudah diam ini, Pak, jangan diserang, Pak. Bahaya. Apalagi orang satu truk. Bahaya. Ya, Pak. Tapi belajar dulu. Ya, minta ijazah pada gurunya. Ijazahnya ini bukan, mohon maaf, saya kasih ijazah ini bukan, lain. Nah, lain. Ilmunya memang ilmu lain. Itu, monggo kalau ada yang nambahi atau yang bertanya, monggo. Monggo Mas Baruk. Barangkali ada yang bisa disumbangkan ilmunya supaya nanti bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi diri. Siapa diri kita ini, kan begitu tadi bentuk acaranya kan begitu. Makanya manusia itu kan ada unsur yang lebih rahasia. Jadi kalau menurut tadi di diri manusia ini kan ada garis horizontal, ada vertikal dan horizontal. Jadi di tengah-tengah itu ada yang namanya rahasia. Yang namanya, yang kalau kita dibaca dalam ilmu pengenalan diri namanya al-insanu sirri wa nasruhu. Pada tepatnya itu berdiri tanpa alas, bergantung tanpa tali. Terjadilah rasa kasih sayang. Makanya manusia itu hidup. Gitu. Makanya terjadilah saling berkasih-kasihan dan bercinta-cintaan, namanya itu bermesra-mesraan. Makanya selalu manusia hidup itu harus begitu dengan yang maha hidup gitu. Makanya terjadilah yang namanya wujubul idrat. Makanya terjadilah getaran, gerakan dan segalanya yang ada di diri manusia. Mungkin itu, sekedar itu saya menyumbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sumbangan Mas Faruk bahwa diri manusia ini memang ada garis vertikal dan horizontal.
Yang di tengah ini ada sir yang namanya al-insanu sirri wa anasiruhu. Sir ini rahasia. Berdiri tidak beralas, bergantung tidak tanpa tali. Ada di mana ini? Rahasia. Orang yang namanya rahasia. Tapi dengan keilmuan, walaupun rahasia Pak, dicoba, diteliti. Seperti ruangan ini. Diteliti sama orang sekarang ini. Di ruangan ini tidak ada, padahal ada. Ini yang namanya isi. Ini. Jadi manusia ini ruangan kosong ini ada. Tapi berisi. Kosong tapi berisi. Nah ini ada titik B dan titik nun. Kalau titik B ini tetap di bawah. Wah bahaya manusia. Katanya tadi Mas Faruk. Energi seksualnya ini muncat kemana-mana. Kalau ada di B, maka kita harus ke atas. Ke atas ada namanya titik nun. Ini ada di pusar Pak. Energi spiritual ini. Energi kundalini. Ini ilmu besar ini sebenarnya. Ilmu oke. Kalau paham sampean energi seksualnya ini, kenapa orang-orang tertentu ini energi seksualnya itu begitu hebat. Besar Pak. Iya seperti itulah. Alam. Menarik alam, menarik. Sehingga apa? Oh ingin kaya. Wah saya ingin kaya. Berarti saya ini harus begini. Katanya Pak Nasib kalau bersyukur jangan alhamdulillah, masa bersyukur seperti ini. Bersyukur ini ayo dikerjakan. Itu Pak. Jadi energi ini dahsyatnya bukan main. Itu. Monggo. Kalau ada yang tanya lagi Pak Haris. Monggo kalau amin. Nah, ini Pak Nasib mau berangkat umroh. Minta didoakan semoga selamat mendapat ridho Allah dan mendapat maghfirah amin Allahumma amin. Sehingga pemberangkatan selamat, pulang selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwalil afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tahhirna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka derajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna waj'al min ladunka sultanan nasira. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga Pak Nasib berangkatnya lancar, aman, selamat, amin. Dan salam nanti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga teman-teman ini baik Pak Haris, saya, Pak Faruk yang belum terpanggil menuju makam Rasulullah, semoga sampai amin Allahumma amin. Monggo yang tanya tentang pengaktifan energi yang dahsyat. Monggo. Ayo Pak Haris. Enggak ada yang tanya lagi. Ayo monggo, apa gimana nanti mengaktifkan
Oh saya kok males ya, ada apa? Saya ingin usaha kok males, ada apa? Nanti sedikit-sedikit disihir orang, sedikit-sedikit penyakit, sedikit-sedikit ini sebenarnya nggak dijalankan. Ini Kehidupannya nggak dijalankan. ini intinya di bak itu, titik baknya ada yang ada di manusia ini, monggo diaktifkan. Caranya, ayo kita diam. Makanya kita itu jangan selalu bergerak dulu, diam. Tenangkan pikiran, kosongkan. Lalu apa yang hidup ini huahnya ini diatur. Itu Mas Haris. Monggo. Awas. Monggo duduk dulu. Kalau kita pernafasan yoga itu fungsinya untuk apa ya? Pernafasan yoga. Apa gitu ada aturannya? Nah, ini Pak Haris bertanya tentang pernafasan yoga. Ada ilmu yoga, Pak. Apa fungsinya? Bagaimana caranya dan aturannya? Ada ilmu yoga ini. Yoga ini ilmu pernafasan, Pak. Kalau di ilmu supranatural ini yoga ini ngatur nafas masuk, karena manusia ini hidupnya ini dari masuknya dulu, Pak. Lalu didiamkan, lalu keluar, masuk lalu diam keluar itu. Ini ilmu pernafasan yoga. Ini masuk pada dzikir nafus. Kalau sampean mengerti berzikir, karena hu ini menyebut nama Allah. Hu gitu, Pak. Jadi yang tidak yang tidak layanamu, yang tidak tidur ini. Tidak bisa tidur ini, Pak. Nafas. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu, Pak. Hu itu kalau bermain di yoga, ilmu pernafasan itu diatur, Pak Haris. Cara pengaturannya ada tersendiri, Pak Haris. Duduknya bagaimana? Kalau berdiri bagaimana? Kalau duduk bagaimana? Kalau terlentang bagaimana? Ini dahsyat. Fungsinya banyak, manfaatnya banyak. Di antaranya kesehatan, Pak Haris. Kesehatan. Kalau mengerti sampian tentang pernafasan yoga ini, kalau sudah berlatih, Pak Haris, biasanya dulu saya kalau berlatih antara sore dan pagi. Kalau sore itu menghadap ke barat daya. Kalau pagi ke timur selatan. Nah, selamat. Amin. Tengah teh. Itu Pak Haris. Jadi manfaatnya itu sangat banyak, Pak Haris. Sampian kalau fokus, ilmu fokus itu ya, ada latihannya, naruh titik di depan, lalu duduk alif lam, atur nafas, dilihat titik ini, dilihat terus sampai hilang. Lilin mati. Iya, bisa mati. Ini bisa mati, ini dilihat. Kalau sudah latihan itu Apalagi nanti latihannya ke matahari. beda lagi. Ini tidak kuat, insya Allah nggak kuat kalau ke matahari. Ini mata ini terlalu nanti. Yang kunang.
Itu ilmunya ilmu Yasin. Kalau sampean baca Yasin, melihat matahari Yasin wal Qur'anil Hakim terus sampai selesai, dahsyat Pak. Sampean bisa melihat, wah, ya. Tapi insya Allah nggak kuat Pak. Kalau Yasin wal Qur'anil Hakim sampai ini apa? Sampai akhir, nggak kuat ini. Dahsyat ilmu Yasin itu. Lampu aja, lilin aja lumayan. Ini nanti mohon maaf kalamnya ini bisa manti Pak. Jangan berkata sembarangan. Kalau sudah mengamalkan ini bahaya kalau berkata sembarangan. Kak Majuri nanti kamu kaya, insya Allah terjadi. Amin. Jangan didoakan kamu nanti ketabrak mobil. Oh jangan terjadi kalau mengamalkan ilmu Yasin ini. Itu. Saya dulu pernah dikasih ijazah oleh almarhum Yai itu ilmu Yasin memberantas tukang sihir. Itu. Jadi banyak Pak Haris manfaatnya. Itu Haris. Kesehatan. Ya, terutama tata caranya itu ayo kita ya berguru paling tidak kita ayo duduk dengan alif lam. Duduk alif lam ini kaki bersila itu Pak Haris. Nah ini kaki bersila, yang kiri di atas. Ini jangan begini, yang vertikal ini, yang pancer ini jangan nunduk gini Pak Haris. Gak enak Pak Haris. Harus tegak. Nah ini yang vertikal ini. Tata caranya seperti itu. Jangan menoleh kiri ke kanan. Nah ini belajar fokus Pak. Itu. Menginginkan kosongkan. Jadi kalamul kolbi apa sudah kosongkan. Itu Pak Haris. Duduk di titik. Nah itu caranya itu ada. Ada caranya terlentang. Terlentang ini begini Pak Haris. Ini begini tangan ini. Kalau sampean sakit ya, mohon tidak. Seumpama sakit kepala nanti sampai tidur sembuh Pak. Bilang sendiri. Ini ilmu yoga, ini ilmu pernapasan itu bagus, enak. Bahkan ada amalannya itu menghilangkan itu penyakit dalam dua. Makanya kalau belajar jurus harus kan pasti gitu. Gak ada yang nalar jurus, gak ada. Diam itu jarang. Ada ilmu-ilmu tertentu. Iya seperti tadi kun fayakun ini. Tidak usah, tidak usah. Kalau ilmu kun fayakun ada tertentu Pak. Lain. Itu kekuatan energi itu. Ini manusianya ini bagaimana untuk menciptakan energi titiknya ba ini kundalininya ini. Akar ruh. Ada film di Tiongkok itu akar ruh. Sampai apa yin dan yang. Karena yin dan yang ini ada yang dari kiri yang di kanan ini berputar ini, berputar. Ada ki sampai titik ki sini. Harus paham Pak Haris. Harus mengerti kalau ingin belajar itu. Makanya cara mengobati orang itu mohon maaf dengan cara ilmu pernafasan. Dengan cara apa ioni-ioni positif yang dimasukkan. Itu alam semesta dimasukkan. Itu ilmu yoga, ilmu pernapasan yoga. Di laut yoga itu. Nah, ini katanya Mas Faruk belajarnya kebanyakan di laut. Memang lebih luas
Kalau di laut ini kan lebih luas. Lebih luas, Pak. Kalau tekae. Nah, itu. Alam luas. Ya, maka kita ini sebenarnya di dalam alam semesta ini ada magnet-magnet. Ada magnet positif, negatif itu seperti yang di magnet itu waris. Ada negatif, ada positif. Kalau nggak ada positif negatif ya nggak bisa hidup ini. Sampian nggak bisa hidup kalau tidak positif. Karena ada yin dan yang katanya Cina itu Tiongkok. Nah, iya. Lebih besar mana antara yin dan yang ini? Harus stabil. Nah, untuk mengaktifkan inti ruh ini ayo kita tarik ke atas. Baik, maka katanya kemarin saya belajarlah di Sirrul Asror. Sirrul Asror ini ya nanti ada namanya Su'aul Basiroh. Su'aul Basiroh itu rasa, Pak. Monggo sampean diam. Rasanya apa enak apa tidak tergantung sampean. Rasa sampean itu ada di Mekah apa tidak? Ini, Pak. Tadi ada yang tanya hakikatnya tawaf itu apa? Hakikatnya sa'i itu apa? Hakikatnya jaswat itu apa? Hakikatnya jumroh itu apa? Kalau haji itu, Pak, apa? Melempar jumroh. Kemarin ada, Pak, yang tanya. Katanya Mekah itu tanah suci. Ada Baitullah. Kenapa kok ada jumroh? Melempar setan kan gitu. Kan lambangnya jumroh kan melempar setan. Berarti rumahnya setan ada di sana juga. Itu ada pertanyaan itu seperti itu. Katanya tanah suci kenapa ada rumah setan? Hakikatnya sebenarnya ini, Pak. Kalau paham. Gambarannya di sana. Nah, gambarannya. Kalau paham, Pak. Gambarannya di Naik haji syariat. Nah, saya nggak akan terangkan itu, Pak. Nanti disangkanya menghalangi. nanti disangkanya ilmu kokok. Kalau diterangkan monggo ayo berdua. Nah, itu, Pak. Karena abul ruhnya yang penting itu. Abul ruh itu Kayak Padang Arafah itu kan istilahnya kan tempat pertemuan. Nah, pertemuan dengan siapa? nah, seperti Arafah. Kenapa dinamakan Arafah? Arafah wukuf. Panas matahari. Mulai dari duhur sampai maghrib, Pak. Itu wajib. Hukumnya haji. Kenapa Arafah itu wukufnya seperti itu? Ini harus paham, Pak. Kalau haji ini ya hakikatnya itu. Kalau ingin tahu ilmunya monggo ayo kita duduk. Berhaji yang benar itu bagaimana? Itu katanya Kak Manjuri. Katanya Haji Mabrur, nanti gimana? Sudah, Pak, sudahlah jangan bilang kamu mabrur, kamu mabruk. Sudah, jangan. Ini urusan orang. Sudah jangan, kalau sudah ngaji hakikat sudah. Biarin. Udah itu urusan manusia lain, Pak. Kita ini apa mau kemarin saya akan terangkan, Pak, antara surga dan neraka. Kan orang awam ini ingin surga, takut neraka. Kalau sudah masuk ke hakikat, Pak, tidak takut itu. Tidak ingin surga, tidak takut neraka. Itu. Monggo Pak Haris. Kalau kurang mantap atau kurang paham, ditanyakan Pak Haris. Intinya yoga ini antara pernafasan masuk dan keluar ini harus diam dulu, Pak Haris. Didiamkan dulu. Tumak ninah. Ada ruang kosong di dalam manusia ini. Jangan langsung. Nah, ini leso, Pak. Iya, Pak. Kalau tariknya itu hu, Pak.
keluarnya Allah. Itu kalau torekotnya ada tariknya hu, ada tarik Allahu, ada tarik bermacam-macam Pak. Tapi mungkin kalau menurut saya Pak, semuanya hu itu. Jadi tenang, hidup ini yang tenang. Naik dan turun Pak. Itu. Makanya Kita ibadah harus saya ingatkan apa? ibadah ini Isra Mi'raj. Walaupun tidak ingat sampean tetap Jalan. loh. Mohon maaf, seporo Pak Ki. Orang gila tetap jalan itu. Orang gila kan gak ingat, kan tetap jalan Pak. Iya, itu. Tetap hidup. Itu tetap berhubungan nanti dengan jasmani juga. Berhubungan dengan paru-paru. Ditaruh di paru-paru. Apakah dengan paru-paru itu kita hidup? Tidak. Jangan alasan paru-paru. Dohir ini hanya sebatas apa Pak? Pakaian Pak, kerongkongan, alat, wadah. Waktu niup nikah beda niatan apa beda cuma apa? Allah kan nikah. Iya Pak. Pas beda can boleh saya. Bukan Pak, tidak ada bacaan di situ. Hanya hu dengan Allah, atau hu Pak. Hu. Kan nyebut aku bahkan kan namaku. Gitu. Langsung nyebut apa boleh. Karena ini sudah berzikir sendiri. Berjalan. Kalau sampean paham, makanya sampean kan sekarang ngaji Pak. Jadi nafasnya ini sudah berzikir. Sudah berzikir, zikir nufus namanya, zikir nafas. Maka ada namanya zikir itu nyebut, ada zikir ingat. Sampean ini kan nyebut Pak. Allah. Kan nyebutin. Kalau ingat lain lagi Pak. Walaupun sampean enggak menyebut, sudah nyebut sendiri ini. Kalau paham loh Pak ya, kalau paham ya. Nyebut sendiri. Tapi rasa di dalam diri su'aul basiroh untuk menuju hakul basiroh, sirul asror, rasa Pak, rasa kita ini mengingat apa? Waduh, saya bisa hidup, bisa melihat, bisa bernafas, bisa mendengarkan. Ingat ini Pak. Itu sudah kembalikan kepada Allah. Hakul yakinnya. Kembalikan. Itu namanya di makom fana. Makom kewalian itu. Makom fana itu sudah tidak ada ego. Tidak ada sudah. Sampean itu hidupnya sudah semua kembalikan. Sehingga apa? Lalu di makom bako. Makom bako itu sudah kehadiran Tuhan. Kehadiran Allah sudah. Saya hidup dari Allah. Saya itu. Lain dengan orang-orang yang tidak ngaji Pak. Lain. Ini ada ilmunya Pak. Kitabnya ada. Kitab Al-Hikamul Arif yang dikarang Imam Athaillah. Kitab Ihya Ulumuddin ada keterangannya. Sirrul Asror itu kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Monggo, bukan hanya berbicara. Di Al-Qur'an pun ada. Wa sawaituhu wa nafakhtu min ruhi wa ku sajidin. Itu. Anallaha la ilaha illa ana. Aqimis shalah. Itu Al-Qur'annya. Al-Qur'annya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya. Qul huwallahu ahad, itu ketuhanan semua. Kalau sudah paham itu insya Allah Pak. Ayo kita jalani, kita rasakan. Makanya ada di Sirrul Asrornya ini.
Ainul basar melihat, ainul basar ini mata Pak. Ainul basar melihat ini, alam ini, melihat perung. Lalu hakul basar, hakul basiroh, mata hati, dilihat dengan mata hati. Walaupun sampean diam, pejamkan mata, ini melihat Pak saya Pak. Wah ini paruh ini itu Pak. Ini. Lalu su'aul basiroh, rasa. Oh rasanya, oh ini Mas Faruk rokokan. Karena rasa ini. Ada Pak, ini sudah sirul asr. Misalnya cengking orang yang belajar, misalnya pun ini kak tak kopas tak ning sembarangan bu tak punya apa ya. Nah itu Pak. Memang harus diatur. Kontrol. Harus dikontrol Pak. Makanya pelajaran di ba ini, titik ba ini kenapa di bawah Pak? Kan di bawah ini Pak. Lalu kontrol Pak menuju atas nun terus mahkota. Kalau pelajaran nahu sorof Pak, a i u, an in un. Kalau sudah paham itu paham. Itu pelajaran katanya orang spirit yang ngaji di Tasik Laut Segoro Kidul itu a i u an in. Itu pelajarannya. Disangkanya nanti wah ini ajaran sesat. Ajaran sesat itu tidak paham. Itu Ngomong yang sesat. yang ngomong yang sesat. Nanti aturannya pegempang Pak. Binena orang sepora, istrinya orang nanti itu halal, punyanya Allah. Ay, peteng katanya Bapak. Itu sudah ada aturannya di Al-Quran ini, hukum-hukum syariat itu ada. Karena alam semesta ini ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Itu Pak. Masa istrinya orang sampean, wah kamu nanti saya tiduri halal kamu. Nah, itu Pak, makanya diatur dengan fankihu ma tobalakum minan nisa'i. Itu Pak. Nikahlah kamu, jangan sembarangan. Itu iya. Monggo, sampean monggo ayo tanya jawab enggak apa-apa, musyawarah. Nanti sampean biar nanti sampean cara pulang itu enak Pak. Cara pulang itu bukan menunggu mati. Bukan menunggu ruhnya dicabut Pak. Jangan, bahaya itu. Terlambat sampean. Sekarang ini cara pulang sekarang ini. Seperti Pak Haris ingin tahu yoga. Bagaimana yoga ini cara pulang sebenarnya. Mengatur ruh. Sehingga apa jiwa ini tentrem, enak, tenang. Itu Pak. Jadi kuburan sebenarnya ini kalau hakikat Pak ya bicara hakikat. Kuburan sebenarnya ini Pak. Bukan kuburan di pendeme tanah itu Pak. Nanti kalau sudah ajal sampian sudah ditarik sama Allah, ruh tidak ada di sini, maka dikubur di situ. Mulai kubur kak betang Pak. Sebenarnya kuburan hakikatnya itu di ini. Ayo kubur. Apa yang dikubur? Nafsu amaroh, nafsu lawamah, nafsu mulhimah. Nafsu itu bukan jelek semua, jangan. Nah, makanya orang awam itu nafsu itu jelek. Oh. Nah. Makanya ada spirit, ada titik ba ini, Pak ya. Ada di energi seksual ini. Seks yang energi sangat besar. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kalau tidak ada nafsu, ada ya tadi pertanyaan lu. Kalau tidak ada nafsu, bagaimana? Tidak ada keinginan, tidak bisa Pak. Sampian minum ini kalau tidak ada keinginan ya tidak bisa. Ini bisa amaroh, bisa mutmainnah Pak. Bisa
apa rodi ya mardi ya bisa kamili ya. Contoh sampean. Ini mati. Kalau sampean amaruh langsung dok. Ada belum Sehingga peletun nafsu. Dirasakan disangkanya enak. Coba sampean tenang. dirasakan ini. Dirasakan nih maka milih ya Pak. Sempurna. Itu Pak. Caranya orang hidup. Cara pandangnya. Terserah sampai. Supaya terlalu sekali atau apa? Itu. Tapi tetap ayo kembalikan ke Allah Rabbul Alamin. Di diri ini bukan Allah Rabbul Alamin, jangan keliru ke dulu itu ada Pak. Rabbul Alamin ada di diri. Oh. Tidak kenal itu, tidak ngaji. Kalau Rabbul Alamin ada di diri ini pecah Pak. Robbi. Apa? Pancaran. Manifestasi katanya orang-orang sekarang. Manifestasi Tuhan. Sampean mendengar ini manifestasi Tuhan. Sampean kalau tidak ada manifestasi Tuhan, tidak ada Tuhan di sini. Yang dikatakan Rob tidak bisa, Pak. Ini sampean harus belajar di apa? Di titik ba ini. Bi kana maka nabiyakunu mayakun. Sehingga nanti sirrul asrar. Puncaknya nanti ma'rifatullah. Itu. Kan paham Pak Haris? Biar enak. Jadi kita ini bekerja enak. Minum kopi enak Pak. Sampian nih. Bingung lega. Katanya Mas Faruk, lo bingung leganya. Tidak bingung di tempat yang besar ini. Mungkin punya bingung lega Pak. Mabuk merasa bersih, biar kotor lo koron. Itu. Nah ini katanya Mas. Diri merasa bersih. Makanya Apa berteman dengan kotor tidak mau. Orang kotor tidak mau. Ada cerita Pak wali yang sangat alim Pak. Berjalan. Wali ini sudah bersih. Sudah berilmu. Ketemu anjing. Lalu sang wali ini sepertinya mengguyu Pak. Menghina. Pak ini kotor. Ini hewan najis. Lalu anjing berkata, wahai wali Allah, siapa yang kamu hina? Saya malu kau. Ini saya hamba yang najis dihina sama kamu. Jangan Pak, jangan dihina. Nyaman mana Ada kemarin bertanya pada saya selalu menghina orang jahat. Apakah ini benar? Tidak benar. Walaupun orang jahat, jangan. Makhluknya Allah. Sayyidina Ali pernah berdosa karena melihat apa? Melihat ular berkepala 9 diguyu. karena mentak sekut datanya. Nah iya Pak, makanya Pak bertanya Pak. Iya mengaji monggo Pak, monggo. Ngaji dan di tahun ini. Pon. Launing ngaji misalnya. Pas napa kasa taning punten tero goreng Pak. Terjujuk kasihna kan. Bahaya nih kan. Ini. Makanya ajar ilmu Pak. Nah ini pertanyaan Bapak. Tahu ngaji, tahu ilmunya, ingin ke orang langsung disina. Nah ini harus tahu ilmunya. Karena Ini yang terjadi apa seksualnya ini Pak, energinya ini. Kalau energinya ini tidak dikontrol Pak, bahaya Pak.
Kemede man kam. Nancel dia man kam. Ada kalian tabing. Itu. Nah, ini. Walaupun embek itu. Ketutup. Soalnya dari Hawa nafsu itu namanya amarah Pak. Hawa nafsu amarah. Uning nika kan tambah rajin hawa nafsu nih. Oh iya Pak. Siapapun manusianya kalau sudah belajar di spirit atau ilmu supranatural ini besar Pak. Energi seksualnya ini. Amain tapi berbicara. Iya. Agak Pada Pak, orang yang aku cari, mau tahu ilmu nak. Memang diatur. Al-Quran itu diatur hukumnya. Fankihu itu kan harus nikahnya itu ada yang nikah batin, ada yang nikah dohir. Ini bermacam-macam Pak. Ada ilmu-ilmu tertentu. Ya ada ilmu tertentu memang. Monggo kalau sampean ingin belajar, ayo jangan diutarakan orang lain ini. Kalau syariat ya Umumnya. kalau rukun nikah ini ada istri, ada laki, ada wali, ada saksi kan gitu Pak. Ada ijab qabul. Qabil tuh nikah, angkah tuh kawaza kan gitu. Biar apa? Biar tidak haram Pak. Biar tidak zina katanya sampean. Iya. Itu Pak. Wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa maqta. Kamu manusia jangan mendekat wala taqrabuz zina. Jangan mendekat ke zina. Zina itu banyak macamnya Pak. Ya, yang paling besar ini zina seksual ini. Melihat juga zina Pak, mau nafsu. Nafsu. Itu Pak. Monggo Pak Haris, tanya apa lagi Pak Haris? Kalau enggak ada yang tanya, nanti kita tutup berdoa, kita musyawarah. Ini sebenarnya. Tapi Pak, insya Allah mau orang kontrol, artinya racun, artinya penyakitnya bisa kontrol. Kalau pola mintanya boleh. Artinya pada nampian, gila non, jauh-jauh kan sering berzikir sampai beda Pak. Ya. Beda, artinya ada rem, kontrol beda. Kimon paglen non re kena kosong nih kan kira kita gele iblis. Enggak, memang betul Pak katanya Faruk ini memang harus dikontrol Pak. Jadi untuk mengaktifkan kundalini ini sebenarnya ilmu rahasia ini. Ilmu tertentu. Jadi titik B-nya yang ada di manusia ini dikontrol Pak. Jadi menuju ini Pak. Manusia ini begini. Jadi titik B ini ada ini. Lah terus seksualnya ini ada di sini Pak. Energi seksualnya ini ada di sini. Kalau ini tidak dikontrol, ini turun ke bawah, bahaya. Amarah lawa memulih. Tapi kalau sudah dikontrol ini ada rodiyah, mardiyah, kamiliyah. Baskala. Makanya kalau di film-film Pak, lambangnya itu bidadari 7, pelangi 7, itu di sini. Itu jadi kita itu ayo monggo kita ngaji, ayo kita cari ilmunya, kita cari gurunya yang benar, yang bisa mursyid menunjukkan jalan yang benar Pak. Mursyid ini menunjukkan jalan yang benar, walaupun orang tua tidak menunjukkan jalan yang benar, jangan Pak. Walaupun alim kayak apa, kalau tidak menunjukkan ke jalan yang benar, jangan. Iya Pak, monggo. Makanya di dalam hadis itu undur makol wala tandur mankol. Jadi jangan melihat orangnya, melihat perkataannya ini Pak. Siapa yang berkata? Jangan melihat orangnya. Walaupun orang mohon maaf, surban besar, tapi disuruh, kecok, itu Cina seumpama, jangan Pak. Rakus. Iya. Nabi Ibrahim, Loetoro. Itu Pak. Itu belajar ilmu hakikat. Monggo kalau ada yang lain ayo, kalau enggak ada kita tutup. Nanti kita tutup bermusyawarah Pak ya. Monggo kita tutup. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira
Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.